Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala aydan fi ayatin ukhra walau anna ahlal qura amanu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Shadaqallahul 'azim. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas sekaligus pembina Majelis Muzakarah Al-Huda, dalam hal ini Ustaz Zulkarnain SPDI. Sama-sama kita muliakan aparatur desa, dalam hal ini yang terhormat Bapak RT yang alhamdulillah terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya hadir di Majelis Al-Huda ini. Singkatnya, hadirin jamaah Majelis Muzakarah Al-Huda yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa ucapkan kalimat syukur minimal dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua, sehingga kalau nikmat itu kita hitung pasti tidak akan ada orang yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian semua tidak akan bisa menghitungnya. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Al-Hikamnya, mohon maaf saya tidak bisa baca kitab itu, tapi saya tahu namanya. Beliau berkata begini, rubbama a'taka famana'aka. Kadang-kadang Allah memberikanmu banyak rezeki, famana'aka, tapi tidak memberikanmu kekuatan untuk melakukan ibadah. Dan sebaliknya, wa rubbama a'taka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Kadang-kadang Allah memberimu kekuatan ibadah, famana'aka, tapi tidak memberimu banyak harta. Sekarang posisi kita pasti berharap di tengah-tengah antara kuat ibadah, banyak harta, kuat ibadah. Di antara kedua ini mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri sebagai yang kuat ibadah dan juga banyak harta. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat satu kali itu biha asyra, sebanyak 10 kali solawat. Lalu bagaimana cara Allah bersalawat kepada makhluk berupa manusia? Al-Quran menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada haynya. Sallu 'alaihi, bersolawat kepada, bersolawatlah kamu sekalian kepadanya, yakni kepada nabi. Wasallimu taslima. Ayat ini dijelaskan dalam kitab Bajuri. Ulama penganut mazhab Syafi'i menjelaskan, menafsirkan ayat ini, kata yusalluna yang perlu digarisbawahi. Allah bersolawat, maksudnya dalam kitab itu bunyinya begini, as-salatu minallahi ar-rahmatu. Solawat kalau datangnya dari Allah artinya rahmat. Kemudian wa minal malaikati, ay as-salatu minal malaikati, solawat kalau datangnya dari malaikat, istighfaran, permohonan ampun. Wa minal adamiyina, ay was-salatu minal adamiyina, solawat kalau datangnya dari manusia, ad-du'a'u tadarru'un wa du'a'un, yakni doa. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan masih bingung, kalau Allah, malaikat bersolawat, apakah sama cara kita bersolawat dengan Allah? Jadi harus kita pahami makna solawat. Sekali lagi biar kita sama-sama paham, solawat kalau datangnya dari Allah artinya rahmat. Sedangkan kalau datang dari malaikat artinya istighfar, permohonan ampun bagi yang bersolawat kepada Nabi. Sedangkan solawat, makna solawat kalau datang dari manusia artinya doa. Timbul pertanyaan, apakah Nabi perlu butuh didoakan? Sementara Nabi itu maksum, artinya sunyi, bersih dari doa. Jawabannya tidak. Nabi tujuannya memerintah kita bersolawat tidak ada, tidak bukan, tidak lain untuk kita sendiri, sebagai tabungan, sebagai saldo kita nanti di akhirat. Kenapa? Pahala solawat itu langsung sampai kepada baginda Nabi, yang besar kemungkinan bagi yang sering bersolawat akan disyafaati dengan solawat yang pernah mereka baca. Lebih-lebih bapak-bapak jamaah sekalian, malam Jumat sangat banyak fadilah solawat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas, yakni sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya,
Man shalla alayya mi'ata, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, fi lailati yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali pada hari dan malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah mengabulkan 100 hajat baginya dengan rincian sab'ina min hawaijil akhirati, 70 hajatnya nanti akan dikabulkan di akhirat, wa thalathina min hawaijid dunya, dan 30 hajatnya itu akan dikabulkan ketika masih berada di dunia. Tidak sampai di sana, summa wakkalallahu bidzalika malakan, kemudian Allah mewakilkan malaikat, yakni mengutus malaikat dengan sebab bacaan salawat tadi. Summa wakkalallahu bidzalika malakan yudkhiluhu alayya fi qabri, malaikat membawa ke hadapan baginda Rasulullah di dalam kubur Rasulullah, kama yudkhiluhu alaihimul hadaya, sebagaimana Allah memasukkan hidayah kepada kamu sekalian. Tidak sampai di sana, inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati, sesungguhnya pengetahuanku, sabda Nabi, sesungguhnya pengetahuanku setelah matiku, ka ilmi fil hayati, yaitu sama ketika pengetahuanku masih hidup. Jadi barang siapa yang bersolawat detik ini, kapanpun, dimanapun, berapapun banyaknya, Rasulullah tahu siapa yang bersolawat, kapan kita bersolawat. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini termasuk orang-orang yang rajin bersolawat, kemudian mendapatkan syafaat dari pahala bacaan salawat kita kelak di hari kiamat. Intinya saya perjelas sekali lagi, inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati, sesungguhnya pengetahuanku setelah matiku sama seperti pengetahuanku ketika aku masih hidup. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan ragu, karena kita adalah umat pilihan dari Nabi yang paling dipilih. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, tidak terasa 2 tahun sudah majelis ini berdiri. Tentu sekali butuh proses, dan pernah diceritakan tadi sekelumit bagaimana proses berdirinya hingga majelis ini alhamdulillah ramai seperti ini. Bapak-bapak hadirin, sebagai motivasi kita bersama bahwa duduknya kita di majelis, datangnya kita ke majelis, baik majelis ilmu, baik majelis muzakarah, baik majelis zikir, apapun bentuk majelis itu, selama di dalamnya membahas ilmu, menyebut nama Allah, sholawat, ingat, jadikanlah hadis ini sebagai dorongan penyemangat kita. Apa bunyi hadis ini? La yaq'udu qaumun, tidaklah seorang kaum, tidaklah seorang itu duduk, la yadhkurunallaha ta'ala, kemudian berzikir mengingat kepada Allah, illa haffathumul malaikat, kecuali mereka dikelilingi malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan rahmat datang kepada mereka yang duduk di majelis itu.
wa nazalat alaihimus sakinatu, dan turun kebahagiaan atas mereka yang berada di majelis tersebut. Tidak sampai di sana, wa dzakarahumullahu ta'ala, dan Allah menyebut mereka iman indahu, yang ada di saat itu. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hadis ini. Mudah-mudahan kita semua masuk, termasuk yaqudu qaumun, termasuk salah seorang yang duduk yazkurunallah, mengingat Allah. Kemudian mudah-mudahan hafathumul malaikah, kemudian mudah-mudahan malaikat mengelilingi kita saat ini. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mudah-mudahan rahmat turun menghampiri kita. Tidak sampai di sana, wa dzakarahumullah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyebut, mengingat kita dengan sebab menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis lainnya. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis Al-Huda yang kami muliakan, banyak hadis yang menerangkan tentang manfaat fadilah dari majelis ta'lim. Salah satu yang bisa saya bacakan antara lain, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, majelis-majelis lainnya, kataballahu fi kulli qadamin, Allah mencatat di tiap-tiap langkah, bukan tiap langkah, tiap-tiap kaki, ibadah sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Bapak-bapak yang hadir saat ini, kira-kira kalau kita hitung langkahnya, tinggal secara matematis kita hitung. Hadis ini mengatakan orang yang menghadiri majelis ta'lim, Allah akan mencatat setiap jengkal kakinya itu fadilahnya, pahalanya, yakni sama seperti ibadah 1 tahun. Kalau 50 langkah jarak rumahnya dari masjid, tinggal dikalikan, maka alangkah ruginya jika ada orang yang tidak tergerak hatinya ketika ada pengajian-pengajian, ketika ada majelis-majelis seperti ini, ketika ada perkumpulan-kumpulan yang membahas ilmu agama apapun bentuknya, alangkah ruginya kalau tidak menyempatkan hadir. Kenapa? Karena kita menghilangkan banyak keutamaan. Hadirnya kita di majelis ini, pertama mendapat pahala silaturahim. Barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan, barang siapa yang rezekinya ingin diluaskan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Kemudian apalagi fadilah yang tidak kita dapatkan kalau kita bermalas-malasan. Pertama, tidak mendapat pahala iktikaf. Pertama tadi tidak memperoleh fadilah keutamaan silaturahim. Kedua, secara sosial, interaksi sosial kita kadang-kadang terputus, tidak saling kenal mengenal. Jadi praktik kehadiran kita berada di majelis ini salah satu bentuk pengamalan Al-Quran yang mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila
lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan min zakarin, kami ciptakan kamu sekalian min zakarin, terdiri dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Lalu bagaimana kita saling kenal kalau kita tidak berani keluar dari sarang, hanya bermalas-malasan, ingin masuk surga tapi malas memohon kepada Allah, ingin masuk surga tapi malas ibadah, ingin kaya tapi malas mendekat kepada Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Salah satu caranya adalah sholat. Sholat, apapun bentuk permasalahan yang kita ambil, apapun masalah yang kita hadapi, sholat adalah salah satu jalan keluar yang mudah dan terbaik menurut Allah, bukan menurut pemerintah. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, mohonlah kepada Allah bis-sabri was-sholah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melalui sholat. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis muzakarah yang kami muliakan, sedikit saya kutip qaul ulama yang mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjadi motivasi kita menuntut ilmu di majelis ini, bahwa Imam Nawawi berkata dalam kitab Azkarnya, wa yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan, wala yanbaghi ay yatrukahu mutlaqan, wala yanbaghi ay yatrukahu mutlaqan liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaqi ala sihhatihi. Apa itu hadisnya? Annahu yanbaghi liman balagha, seyogyanya, sepantasnya, liman balaghahu fi fadailil a'mali, sepantasnya bagi orang yang ingin mencari fadilah-fadilah amal-amal baik, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan, alangkah baiknya meskipun melakukan amal-amal baik itu walau marratan wahidatan, meskipun dikerjakan sekali seumur hidup. Wala yang bagi, dan tidak pantas, dan jangan gitu. Wala yang bagi ayyatrukahu mutlaqan, dan jangan meninggalkannya secara mutlak. Karena apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkanmu kepada sekalian tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semampumu. Jika kita tidak bisa hadir setiap minggu karena sibuk atau sibuk yang lain, maka paling tidak 2 kali seminggu. Jika kita tidak bisa hadir sekali 2 minggu, maka paling tidak hadirlah di majelis ini paling tidak sekali sebulan. Kalau tidak bisa tahajud tiap malam, lakukanlah sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, sekali seumur hidup. Idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkanmu terhadap perkara sesuatu,
Faktu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semampumu. Ya, dengan kata lain, Pak RT misalnya tidak bisa membantu masyarakat 100%, paling tidak 10%. Kalau ada ADD misalnya, anggaran dana desa, ya paling tidak majelis ini dapat kecerdasan 100.000, seperti itu contoh kecilnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang awal, bukan terakhir. Mudah-mudahan berlanjut ke depan. Dan sekali lagi bapak-bapak, yakinlah kehadiran bapak-bapak kita semua di sini besar faedahnya. Sekali lagi dari hadis yang saya baca tadi, man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim atau majelis mudzakarah, majelis-majelis pengajian dan majelis sebagainya, kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadati sanatin. Allah mencatat dari tiap jengkal kakinya itu sama seperti ibadah setahun. Itu kalau sekali ke majelis taklim. Bayangkan kalau seumur hidup kita wakafkan umur kita untuk menuntut ilmu, bayangkan insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, ya seperti yang disampaikan Bapak Imam tadi. Saya ini masih pelajar juga, sama-sama belajar. Kalau dibilang tausiah belum pantas, karena saya yakin di majelis taklim ini, di tempat ini banyak orang yang lebih alim, yang lebih soleh dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi keberkahan untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala aydan fi ayatin ukhra, walau anna ahlal qura amanu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Shadaqallahul 'azim. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas sekaligus pembina Majelis Muzakarah Al-Huda, dalam hal ini Ustaz Zulkarnain SPDI. Sama-sama kita muliakan aparatur desa, dalam hal ini yang terhormat Bapak RT yang alhamdulillah terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya hadir di Majelis Al-Huda ini. Singkatnya, hadirin jamaah
Majlis Muzakarah Al-Huda yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa ucapkan kalimat syukur minimal dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua, sehingga kalau nikmat itu kita hitung pasti tidak akan ada orang yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian semua tidak akan bisa menghitungnya. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Al-Hikamnya, mohon maaf saya tidak bisa baca kitab itu, tapi saya tahu namanya. Beliau berkata begini, rubbama a'taka famana'aka. Kadang-kadang Allah memberikanmu banyak rezeki, famana'aka, tapi tidak memberikanmu kekuatan untuk melakukan ibadah, dan sebaliknya. Wa rubbama a'taka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Kadang-kadang Allah memberimu kekuatan ibadah, famana'aka, tapi tidak memberimu banyak harta. Sekarang posisi kita pasti berharap di tengah-tengah antara kuat ibadah, banyak harta, kuat ibadah. Di antara kedua ini mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri sebagai yang kuat ibadah dan juga banyak harta. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat satu kali itu biha asyra, sebanyak 10 kali solawat. Lalu bagaimana cara Allah bersolawat kepada makhluk berupa manusia? Al-Quran menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada haynya. Sallu alaihi, bersolawatlah kamu sekalian kepadanya, yakni kepada Nabi. Wasallimu taslima. Ayat ini dijelaskan dalam kitab Bajuri. Ulama penganut madhab Syafi'i menjelaskan, menafsirkan ayat ini, kata yusalluna yang perlu digarisbawahi. Allah bersolawat, maksudnya dalam kitab itu bunyinya begini, as-salatu minallahi ar-rahmatu. Solawat kalau datangnya dari Allah artinya rahmat. Kemudian wa minal malaikati
Ai as-salatu minal malaikati, solawat kalau datangnya dari malaikat, istighfaran, permohonan ampun. Wa minal adamiyina, ai was-salatu minal adamiyina, solawat kalau datangnya dari manusia, ad-du'a tadarru'un wa du'a'un, yakni doa. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan masih bingung kalau Allah, malaikat bersolawat, apakah sama cara kita bersolawat dengan Allah? Jadi harus kita pahami makna solawat. Sekali lagi biar kita sama-sama paham, solawat kalau datangnya dari Allah artinya rahmat. Sedangkan kalau datang dari malaikat artinya istighfar, permohonan ampun bagi yang bersolawat kepada Nabi. Sedangkan solawat, makna solawat kalau datang dari manusia artinya doa. Timbul pertanyaan, apakah Nabi perlu butuh didoakan? Sementara Nabi itu maksum, artinya sunyi, bersih dari doa. Jawabannya tidak. Nabi tujuannya memerintah kita bersolawat tidak ada, tidak lain untuk kita sendiri, sebagai tabungan, sebagai saldo kita nanti di akhirat. Kenapa? Pahala solawat itu langsung sampai kepada baginda Nabi, yang besar kemungkinan bagi yang sering bersolawat akan disyafaati dengan solawat yang pernah mereka baca. Lebih-lebih bapak-bapak jamaah sekalian, malam Jumat sangat banyak fadilah solawat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas, yakni sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya mi'ata, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, fi lailati yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali pada hari dan malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah mengabulkan 100 hajat baginya, dengan rincian sab'ina min hawaijil akhirati, 70 hajatnya nanti akan dikabulkan di akhirat, wa thalathina min hawaijid dunya, dan 30 hajatnya itu akan dikabulkan ketika masih berada di dunia. Tidak sampai di sana, summa wakkalallahu bidzalika malakan, kemudian Allah mewakilkan malaikat, yakni mengutus malaikat dengan sebab bacaan salawat tadi. Summa wakkalallahu bidzalika malakan yudkhiluhu alayya fi qabri, malaikat membawa ke hadapan baginda Rasulullah di dalam kubur Rasulullah, kama yudkhiluhu alaihimul hadaya, sebagaimana Allah memasukkan hidayah kepada kamu sekalian. Tidak sampai di sana, inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati, sesungguhnya pengetahuanku, sabda Nabi,
Sesungguhnya pengetahuanku setelah matiku ka'ilmi fil hayati, yaitu sama ketika pengetahuanku masih hidup. Jadi barang siapa yang bersolawat detik ini, kapanpun, dimanapun, berapapun banyaknya, Rasulullah tahu siapa yang bersolawat, kapan kita bersolawat. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini termasuk orang-orang yang rajin bersolawat, kemudian mendapatkan syafaat dari pahala bacaan salawat kita kelak di hari kiamat. Intinya saya perjelas sekali lagi, inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati. Sesungguhnya pengetahuanku setelah matiku sama seperti pengetahuanku ketika aku masih hidup. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan ragu, karena kita adalah umat pilihan dari Nabi yang paling dipilih. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, tidak terasa 2 tahun sudah majelis ini berdiri. Tentu sekali butuh proses, dan pernah diceritakan tadi sekelumit bagaimana proses berdirinya hingga majelis ini alhamdulillah ramai seperti ini. Bapak-bapak hadirin, sebagai motivasi kita bersama bahwa duduknya kita di majelis, datangnya kita ke majelis, baik majelis ilmu, baik majelis muzakarah, baik majelis zikir, apapun bentuk majelis itu, selama di dalamnya membahas ilmu, menyebut nama Allah, sholawat, ingat, jadikanlah hadis ini sebagai dorongan penyemangat kita. Apa bunyi hadis ini? La yaq'udu qaumun, tidaklah seorang kaum, tidaklah seorang itu duduk, la yadhkurunallaha ta'ala, kemudian berzikir, mengingat kepada Allah, illa haffathumul malaikat, kecuali mereka dikelilingi malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan rahmat datang kepada mereka yang duduk di majelis itu. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan turun kebahagiaan atas mereka yang berada di majelis tersebut. Tidak sampai di sana, wa dzakarahumullahu ta'ala, dan Allah menyebut mereka iman indahu, yang ada di saat itu. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hadis ini. Mudah-mudahan kita semua masuk, termasuk yaqudu qaumun, termasuk salah seorang yang duduk yazkurunallah, mengingat Allah. Kemudian mudah-mudahan haffathumul malaikah, kemudian mudah-mudahan malaikat mengelilingi kita saat ini. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mudah-mudahan rahmat turun menghampiri kita. Tidak sampai di sana, wa dzakarahumullah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyebut, mengingat kita dengan sebab menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis lainnya. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis Al-Huda yang kami muliakan, banyak hadis yang menerangkan tentang manfaat fadilah dari majelis ta'lim. Salah satu yang bisa saya bacakan antara lain, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir,
majelis-majelis lainnya, kataballahu fi kulli qadamin, Allah mencatat di tiap-tiap langkah, bukan tiap langkah, tiap-tiap kaki, ibadah sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Bapak-bapak yang hadir saat ini, kira-kira kalau kita hitung langkahnya, tinggal secara matematis kita hitung. Hadis ini mengatakan orang yang menghadiri majelis taklim, Allah akan mencatat setiap jengkal kakinya itu fadilahnya, pahalanya, yakni sama seperti ibadah 1 tahun. Kalau 50 langkah jarak rumahnya dari masjid, tinggal dikalikan, maka alangkah ruginya jika ada orang yang tidak tergerak hatinya ketika ada pengajian-pengajian, ketika ada majelis-majelis seperti ini, ketika ada perkumpulan-kumpulan yang membahas ilmu agama apapun bentuknya, alangkah ruginya kalau tidak menyempatkan hadir. Kenapa? Karena kita menghilangkan banyak keutamaan. Hadirnya kita di majelis ini, pertama mendapat pahala silaturahim. Barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan, barang siapa yang rezekinya ingin diluaskan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Kemudian apalagi fadilah yang tidak kita dapatkan kalau kita bermalas-malasan. Pertama, tidak mendapat pahala iktikaf. Pertama tadi tidak memperoleh fadilah keutamaan silaturahim. Kedua, secara sosial, interaksi sosial kita kadang-kadang terputus, tidak saling kenal mengenal. Jadi praktik kehadiran kita berada di majelis ini salah satu bentuk pengamalan Al-Quran yang mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan min dzakarin, kami ciptakan kamu sekalian min dzakarin, terdiri dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, wa qabaila, dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Lalu bagaimana kita saling kenal kalau kita tidak berani keluar dari sarang, hanya bermalas-malasan, ingin masuk surga tapi malas memohon kepada Allah, ingin masuk surga tapi malas ibadah, ingin kaya tapi malas mendekat kepada Allah. Bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Salah satu caranya adalah sholat. Sholat, apapun bentuk permasalahan yang kita ambil, apapun masalah yang kita hadapi, sholat adalah salah satu jalan keluar yang mudah dan terbaik menurut Allah, bukan menurut pemerintah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah kepada Allah bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melalui sholat. Bapak-bapak hadirin jamaah majelis muzakarah yang kami muliakan, sedikit saya kutip qaul ulama yang mudah-mudahan bermanfaat sekaligus menjadi motivasi kita menuntut ilmu di majelis ini, bahwa Imam Nawawi berkata dalam kitab Azkarnya, wa yanbaghi
liman balaghahu syai'un fi fadailil a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan wala yanbaghi ay yatrukahu mutlaqan wala yanbaghi ay yatrukahu mutlaqan liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaqi ala sihhatihi. Apa itu hadisnya? Annahu wa yanbaghi liman balagha, seyogyanya, sepantasnya, liman balaghahu fi fadailil a'mali, sepantasnya bagi orang yang ingin mencari fadilah-fadilah amal-amal baik, ayya'mala bihi walau marratan wahidatan, alangkah baiknya meskipun melakukan amal-amal baik itu walau marratan wahidatan, meskipun dikerjakan sekali seumur hidup. Wala yang bagi, dan tidak pantas, dan jangan gitu. Wala yang bagi ayyatrukahu mutlaqan, dan jangan meninggalkannya secara mutlak. Karena apa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkanmu kepada sekalian tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semampumu. Jika kita tidak bisa hadir setiap minggu karena sibuk atau sibuk yang lain, maka paling tidak 2 kali seminggu. Jika kita tidak bisa hadir sekali 2 minggu, maka paling tidak hadirlah di majelis ini paling tidak sekali sebulan. Kalau tidak bisa tahajud tiap malam, lakukanlah sekali seminggu. Kalau tidak bisa sekali seminggu, sekali seumur hidup. Idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkanmu terhadap perkara sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah semampumu. Ya, dengan kata lain, Pak RT misalnya tidak bisa membantu masyarakat 100%, paling tidak 10%. Kalau ada ADD misalnya, anggaran dana desa, ya paling tidak majelis ini dapat kecerdasan 100.000, seperti itu contoh kecilnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang awal, bukan terakhir. Mudah-mudahan berlanjut ke depan. Dan sekali lagi bapak-bapak, yakinlah kehadiran bapak-bapak kita semua di sini besar faedahnya. Sekali lagi dari hadis yang saya baca tadi, man hadara majlisal ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim atau majelis mudzakarah, majelis-majelis pengajian dan majelis sebagainya, kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadati sanatin, Allah mencatat dari tiap jengkal kakinya itu sama seperti ibadah setahun. Itu kalau sekali ke majelis taklim. Bayangkan kalau seumur hidup kita wakafkan umur kita untuk menuntut ilmu, bayangkan, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, ya seperti yang disampaikan Bapak Imam tadi. Saya ini masih pelajar juga, sama-sama belajar. Kalau dibilang tausiah belum pantas, karena saya yakin di majelis taklim ini, di tempat ini banyak orang yang lebih alim, yang lebih soleh dari saya.
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi keberkahan untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin.